إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, yang pertama dan utama marilah senantiasa kita selalu basahi lisan kita dengan memperbanyak ucapan tahmid alhamdulillah. Karena setiap detik, menit, jam kita tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita lahir di dunia sampai detik ini tidak pernah lepas nikmat dari Allah. Dan yang paling utama lagi, Allah masih tancapkan nikmat iman dan Islam ke dada kita semua. Buktinya kita dimudahkan, langkah kita diringankan oleh Allah untuk diayunkan ke tempat mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat Jumat berjamaah ini. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam ini, senantiasa Allah berikan, tancapkan terus dalam hati kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita, dan kita diberikan karunia dapat mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kehadirat junjungan alam suri tauladan kita bersama Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkah beliau, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga besar kita ditakdirkan Allah bergandengan tangan dimasukkan ke Jannatul Firdaus dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, ayat yang dibacakan tadi terdapat dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 15 sampai dengan 19. Ayat ini Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah dalam ketakwaan dan mengamalkan amalan-amalan yang disebutkan tersebut. Bahkan melalui ayat ini Allah janjikan kepada orang yang bertakwa, insyaallah kita masuk di dalamnya orang bertakwa. Allah sebutkan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nanti ada yang aku tempatkan di taman-taman surga. Bukan di surga tapi di taman-taman surga. Hadramakumullah. Jannatin wa uyun. Apa bedanya surga dengan taman surga? Allah jelaskan kalau di jannatin wa uyun, taman surga ini akhidina ma atahum rabbuhum. Taman surga ini spesial, hadramakumullah. Apa yang orang bertakwa ini minta nanti di taman surga, Allah sendiri yang akan berikan langsung tanpa perantara. Akhidina ma atahum rabbuhum. Apa yang dia minta, dia inginkan, Allah sendiri yang turun tangan memberikan. Ini satu kehormatan yang amat sangat luar biasa.
berbeda antara yang memberikan ajudan dengan presiden sendiri. Hadirin Allah. Kalau yang memberikan langsung kepala negara itu kehormatan yang luar biasa. Datang sendiri memberikan apa yang kita minta. Bisa dibayangkan di taman surga apa yang kita minta. Allah akhirina ma atahum rabbuhum. Allah langsung yang akan memberikan kepada ini kemuliaan yang luar biasa. Semua kita mendapatkan kemuliaan ini. Hadirin Allah. Apa amalannya? Allah beberkan lagi di ayat selanjutnya. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ada 3 amalan hadirin Allah yang mudah-mudahan selepas Jumat ini kita diberikan hidayah, diberikan kemampuan untuk mengamalkan 3 amalan ini, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dikumpulkan di Raudatul Jannah, di Jannatin wa Uyun, di taman-taman surga Allah nanti. Amin. Yang pertama amalannya kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang ini yang layak ditempatkan di taman surga nanti, dia punya amalan sebagai orang yang muhsin. Muhsin ini berbeda dengan muslim, berbeda dengan mukmin. Sampai-sampai ada seorang syekh yang mengatakan, kalau Anda ingin tahu lihat orang muslim, coba lihat waktu sholat Jumat. Itu orang muslim yang datang. Kalau ingin lihat orang mukmin, orang yang beriman, lihat sholat subuhnya dan sholat isya. Kalau dia sholat subuh dan isya di masjid, itu orang-orang mukmin beriman betul kepada Allah. Dan kalau ingin lihat orang muhsin, lihat amalannya apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang muhsin yang dijanjikan taman surga, hadirin, bukan hanya sholat berjamaah dia rajin ke masjid, tapi juga di akhir malam dia senantiasa bangun tahajud, ruku dan sujud kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Amalan kedua, bukan hanya sholat malam dia jaga, sholat berjamaah sudah tentu dia jaga. 5 waktu dia sholat di masjid, wabil khusus kalau tidak bisa 5 waktu, jaga subuh dan isya berjamaah. Sebab kata Nabi, atqalu sholat fil munafik, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat fajar dan sholat isya berjamaah. Kalau kita bisa lakukan 2 itu, insya Allah lepas dari sifat nifaq. Hadirin, kalau Anda ada yang malas ke masjid, ingat satu ayat suci Al-Quran. Kita malas ke masjid, apa kata Allah? Surat 20 ayat 132. Allah janjikan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah, ayo perintahkan keluargamu salat berjamaah di masjid. Yang laki-laki perintahkan ke masjid, hadirin. Kita ke masjid, keluarga kita dorong ke masjid. Terus kemudian kata Allah, wastabir 'alaiha, sing sabar Anda melakukan itu. Sabar sampai meninggal, sholat berjamaah di masjid, di masjid, di masjid. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Anda gak usah pusing risau tentang rezeki. Rezeki urusan kami, kata Allah. Wal aqibatu lit-taqwa, dan kesudahan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa, yang yakin dengan janji Allah. Hadirin, ternyata sholat berjamaah tepat waktu di masjid itu berbanding lurus dengan turunnya rezeki yang berkah. Kalau kita banyak, kenapa ya kok sekarang ini rezeki saya sepertinya seret, kok sepertinya mampet, kok kerjaan saya belum dapat, kenapa kok saya telat untuk nikah, kenapa kok saya telat mencari pekerjaan, telat semua urusan telat. Jawabannya apa, hadirin? Karena kita mengerjakan sholat dengan cara telat. Bahkan kata Nabi, wa man yata'akhkharna fis sholat, barang siapa yang suka telat-telat dalam sholat, bukan tidak sholat, telat, diundur-undur tanpa uzur. Duhurnya 2:30, asar 4:30. Apa kata Nabi? Allah akan telatkan semua urusannya. Bab sholat, hadirin, jaga.
Dan ternyata orang-orang yang layak masuk ke jannatin wa uyun, taman surga nanti di surga, siapa dia? Tidak hanya jaga sholat 5 waktu, tapi juga senantiasa istiqomah. Wa minal laili ma yahja'un, di akhir malam orang ini sujud dan ruku kepada Allah. Dan juga amalannya wabil ashari hum yastaghfirun, di penghujung malam dia habiskan sambil menunggu waktu subuh, dia beristighfar kepada Allah. Kemudian amalan yang berikutnya apa? Penduduk surga yang di taman-taman surga, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, ditumpukan hartanya, dia keluarkan hak-hak orang lain. Senang bersedekah, senang berbagi. Apalagi tadi sudah ada kabar gembira, sekarang sudah pakai sibel ini masjid. Yakini hadirin, sedekah yang paling afdol apa dia? Ajrul ma, mengalirkan air. Apalagi alirkan air di masjid seperti ini. Bapak punya 1.000, 2.000, 10.000, masukkan, saya ikut dalam proyek sibel ini Pak. Begitu air ngocor keluar, dipakai wudhu, dipakai sholat, dipakai untuk mandi wajib. Bapak sudah ada di alam barzah, mengalir terus Pak pahalanya Pak. Dijanjikan oleh Allah, surat An-Nisa ayat 85. Apa kata Allah? Man yashfa' syafa'atan hasanah yakun lahu nasibu minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakun lahu kiflun minha, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Yang artinya, barang siapa yang memberikan pertolongan, memudahkan orang berbuat taat kepada Allah, dia akan dapat pahala orang-orang yang mengamalkannya. Dan barang siapa yang memfasilitasi orang berbuat maksiat, yakun lahu kiflun minha, dia akan pikul dosa orang-orang yang mengerjakannya. Jadilah kita pelopor-pelopor atau penginisiasi, penggerak-penggerak kebaikan. Kalau di masjid kita karpet sudah jelek, ayo patungan kita beli karpet. Kalau lampu sudah tidak bagus, kipas sudah nggak jalan, apapun hadirin yang untuk masjid, ikut saran Rasulullah SAW. Bahkan kata Nabi, man banallah masjidan hatta rafhatus shaq, barang siapa membangun masjid walaupun sebesar sarang burung, banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah untuk dia di surga, apalagi mengalirkan air. Hadirin sejumlah rahimakumullah, 3 amalan tadi Allah yang beberkan, Allah yang tunjukkan kalau kita ingin nanti punya kapling, punya tempat di taman surga. Yang pertama tadi, ayo sama-sama kita jadikan hidup kita ini untuk apa? Yang pertama, jadilah orang-orang yang muhsinin. Muhsinin ini orang-orang yang wa minal laili ma yahjamun, orang-orang yang senantiasa menjaga sholat tahajudnya, kata Allah. Jaga. Kalau orang sudah tahajud, mustahil 5 waktu dia abaikan ke masjid. Artinya jaga sholat kita, jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Hadirin, Allah janji, la nas'aluka rizqa, Anda gak usah khawatir rezeki, kau jaga sholat, rezeki urusan saya, kata Allah. Artinya kalau kita tidak jaga sholat, rezeki Allah akan telantarkan rezeki berkah kita. Yang kedua amalannya adalah di akhir malam sisakan waktu untuk beristighfar kepada Allah. Sebab janji Nabi SAW, man laziman istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin hammin makhrajan wa fi kulli hammin dhiqin farajan wa haitsuman wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang senantiasa istighfar, hadirin, dia akan dapat 3 hadiah dari Allah. Allah jadikan jalan keluar dari setiap dia punya masalah. Allah jadikan hatinya lapang, tenang, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan terakhir, jadilah orang-orang yang senang bersedekah, berbagi untuk kemakmuran masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita untuk istiqomah mengamalkan 3 amalan tadi, dan semoga kita ketika wafat meninggal dunia kita sudah punya kapling nanti di taman-taman surga. Barakallahu li wa lakum, qulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini khatib ingatkan pribadi, saya pribadi dan kita semua yang hadir, ayo mumpung masih ada usia kita, perbanyak watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyak berlomba-lomba hadirin untuk bekal pulang kita nanti. Di antara bekal yang paling terbaik adalah bekal ketakwaan kepada Allah dan bekal yang membuahkan tempat kapling kita nanti di taman surga. Perbanyaklah salat malam dan salat wajib tentu di masjid. Yang kedua, isi sisa akhir malam kita dengan istighfar kepada Allah dan jadikan sebagian rezeki kita manfaatkan untuk kemajuan, untuk kita isi, untuk kita syiarkan di agama Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan ini Allah janjikan jannatin wa uyun, di taman-taman surga. Untuk itu sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang pertama Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita dan Allah berikan kita keistiqomahan, keringanan langkah hati kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang membuahkan taman surga tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi taubatan qabla al maut rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka al jannatul firdaus al-a'la bi ghairi hisab wala 'adzab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. La'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.